Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel INR Tutorial. Oke sob, kita kembali lagi dengan orang yang sama. Temanya juga sama. Kita juga sama-sama belajar RAB ya. Nah, sebelum saya mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih buat sobat INR Tutorial yang sudah menonton video sebelumnya ya. Oke, sekarang kita sudah masuk di pertemuan yang keempat. Di pertemuan yang keempat ini kita akan coba langsung saja saya akan menjelaskan cara perhitungan volume pekerjaan perhitungan volume untuk pekerjaan fondasi batu kali. Nah, di sini saya sudah coba menghitung ya. Ini urian perhitungannya seperti ini, bisa teman-teman lihat. Nah, dari mana dasar perhitungan ini? Tentu dari gambar ya. Nah, tenang. Di sini saya sudah siapkan gambarnya. Untuk gambar ini bisa teman-teman download ya. Nanti saya akan coba lampirkan di deskripsi video ini. Kemudian sebagai referensi tambahan, di sini saya juga telah buka untuk analisa harga satuan Permen PUPR ya. Kebetulan saya menggunakan Permen PUPR nomor 28 tahun 2016. Oke, kita langsung saja ya. Di sini saya akan terlebih dahulu menjelaskan konsep perhitungannya seperti apa. Untuk yang pertama, kita membuat format dulu ya. Kita sudah selesai. Setelah membuat format, kemudian kita lanjutkan mengopikan gambar ya dari AutoCAD, gambar yang di sini ke Excel-nya ya. Untuk videonya bisa teman-teman lihat. Kemudian langkah selanjutnya kita akan menghitung panjang rencana fondasinya ya. Karena ini fondasi batu kali, fondasinya menerus. Untuk perhitungan ini kita bisa lihat pada gambar rencana fondasinya ya di sini. Di sini fondasinya menerus. Nah, untuk mempermudah saya sudah kelompokkan ya, atau saya bagi dua untuk arah horizontalnya yang ini, yang di sini ya. Kemudian untuk vertikalnya ini. Nah, sehingga didapatkan untuk panjang total fondasinya 81 meter ya. Kemudian langkah selanjutnya, setelah kita menghitung panjang fondasi, kita akan lanjutkan menghitung volumenya ya. Nah, di sini kita coba lihat untuk potongan gambar penampakan fondasi batu kalinya. Ini akan berkaitan nanti dengan metode pelaksanaan di lapangan ya. Jadi untuk item penyusun dari lingkup pekerjaan fondasi ini kita uraikan dari awal sampai akhir ya. Nah, saya contohkan di sini setelah pemasangan boplang misalnya itu untuk lingkup pekerjaan pendahuluan ya letaknya. Nah, di sini setelah pemasangan boplang nanti kita akan lanjutkan pekerjaan galian tanah ya. Nah, di sini pekerjaan galian tanah biasa jika kondisinya tanah biasa ya. Jika kondisinya tanah keras dituliskan di sini ya untuk pekerjaan galian tanah keras seperti itu. Kemudian untuk sedalam 1 meter ini dikelompokkan berdasarkan kedalaman galiannya ya. Jika kedalamannya kurang dari 1 meter, kita menggunakan sedalam 1 meter misalnya gitu ya. Ini akan berkaitan dengan pembayaran ya di analisanya. Nah, di sini sudah dikelompokkan untuk kedalaman misalnya 1,5 meter, kita akan menggunakan yang analisa yang ini ya. Untuk galian tanah biasa sedalam 2 meter gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian untuk satuannya itu juga akan kita sesuaikan dengan analisa di sini ya. Apakah dimintanya dalam meter kubik, meter persegi, meter lari ya, dan yang lain buah bisa juga ya, seperti itu. Jadi itu untuk satuan. Oke, kemudian kita lanjutkan. Setelah pekerjaan galian tanah, pekerjaan apa lagi ya? Yaitu ada pekerjaan urukan pasir ya. Di sini ada urukan pasir setebal 5 cm. Kemudian kita tuliskan di sini
Kemudian diikuti dengan setelah itu pekerjaan batu kosong atau as tampang. Nah, setelah as tampang selesai, nanti kita lanjutkan pekerjaan pasangan batunya gitu ya. Kemudian setelah pasangan batu selesai, kita juga akan ada urukan tanah kembalinya ya. Jadi gitu. Oke, untuk cara perhitungannya kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Oke sob, kita lanjutkan lagi ke perhitungannya di sini ya. Lah, kok gambarnya masih kosong? Oke, tenang sob, kita akan sulap sebentar. Cekidot. Oke sob, gambarnya sudah muncul. Sekarang kita lanjutkan perhitungannya. Kita akan menghitung panjang fondasi batu kali ya. Nah, di sini kita ketikkan saja namanya. Nah, panjang rencana fondasi kita kelompokkan arah horizontal. Kemudian ada arah vertikalnya. Nah, untuk panjangnya kita hitung di sini ya. Ini catatan buat teman-teman. Untuk perhitungan panjang saya mengacu kepada asnya ya. Jadi ini ukuran asnya. Ini Pak untuk menghitung panjang rata-rata ya. Jika kita mau menggunakan yang ukuran terluar, mungkin ya, kemudian yang di bagian dalam nanti ribet ya. Jadi saya coba simple saja atau mempermudah saja. Kita ambil dari as ke as saja. Nah, untuk horizontal di sini panjangnya 18 ya. Kemudian ada 3. Jadi kita tuliskan di sini 18. Kemudian dikali dengan 3. Ini sama dengan ya. Kemudian kita kalikan di sini. Jangan lupa seperti itu ya formulanya. Oke, kemudian enter ya, kita kasih text1, kemudian ini tinggal kita ketikkan ke bawah ya. Nah, kemudian untuk arah vertikalnya ukurannya 9 ya, kemudian ada 3 juga. Nah, seperti ini kita sudah kita buatkan rekapnya di sini ya, kita gunakan zoom. Kemudian seperti ini, enter, satuan meter ya. Nah, di sini kasih keterangan ya, seperti ini, panjang total fondasi gitu ya. Oke, seperti ini. Oke sob, ikuti saja caranya. Bagian bawah kita tebalkan ya. Kemudian di sini kita ambil ini. Ini caranya ya. Untuk cara cepatnya juga ada. Ini ambil yang bagian atas seperti ini. Nah, jika sudah, ini sama ya, kita kasih seperti ini. Nah, seperti itu. Oke, untuk panjang fondasinya kita sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan untuk yang pertama, pekerjaan galian tanah biasa ya. Jika kondisinya kondisi tanahnya biasa, jika kondisi tanah lunak, keras dan segala macam, buat juga keterangannya ya. Pekerjaan galian tanah keras seperti itu ya. Kemudian untuk dalamnya kedalaman berapa gitu ya. Ini saya ambil 1 meter karena ini masih masuk rentang kedalaman 1 meter ya. Oke, kemudian untuk satuannya meter kubik. Kemudian kita bagian ini kita tebalkan seperti ini.
Nah, untuk yang pertama-tama kita mencari luas penampang terlebih dahulu ya. Luas penampang, kemudian ringan. Nah, untuk luas penampang kita bisa mengacu pada gambar potongan ini ya. Untuk galian kedalamannya 0,9, kemudian lebarnya 0,9 ya. Jadi 0,9 kali 0,9 gitu ya. Ini aja. Nah, untuk lebih cepatnya kita atur formatnya seperti ini. Tekan kontrol ya. Kemudian ambil ini. Nah, cepat. Kemudian untuk yang ini saja. Jadi kita bawa saja. Caranya juga sama. Formulanya satuannya persegi gitu ya. Kemudian volume. Nah, kalau untuk volume, luas penampang kita kalikan dengan panjang total pendakinya ya. Nah, kita saja seperti ini. Satuannya kita ubah. Nah, seperti itu ya caranya untuk perhitungan volume. Secara cepat bisa juga langsung volume ya, 0,9 dikali 0,9 kemudian dikali dikali dengan 81 ya panjang totalnya, hingga dapatnya 65,61 kubik ya. Jadi itu cara cepatnya. Sengaja saya pisahkan, kita pengen lihat ya untuk volume dalam satuan 1 meter untuk panjang 1 meter larinya berapa gitu ya. Ini jadi untuk panjang 1 meter larinya volume fondasi ini volume galian tanah ini 0,81 ya gitu. Jadi sekarang kita lanjutkan untuk berikutnya ya. Kerjaan saya kopikan saja yang ini. Nah, kemudian ini tinggal kopikan ya, seperti ini. Caranya mudah. Jadi ini untuk ketebalan 0,05, lebarnya 0,9, dapat luasnya. Kemudian luas dikali dengan panjang. Jadi seperti itu untuk perhitungannya ya. Nah, silakan teman-teman lanjutkan seperti ini. Ini juga sama ya, kopikan saja. Untuk batu kosongnya ketebalan 0,2. Nah, tinggal kasih panjangnya ya, tepat. Kemudian untuk pekerjaan pasangan batunya ini. Nah, khusus untuk pekerjaan pasangan batu, luas penampangnya kebetulan bentuknya trapesium ya, berbeda dari yang sebelumnya. Ini persegi, ini juga persegi panjang ya. Nah, untuk rumusan kita menggunakan yang ini saja, setengah dikali A, berarti A lebar atasnya ya 0,3, kemudian kita tambahkan lebar bawahnya ada 0,7, kemudian kita kalikan dengan tingginya berapa ya, ada 0,7. Nah, untuk yang bagian ini kita buatkan seperti ini, kurung ya. Nah, untuk rumusannya kita tinggal buat 1,5, kemudian kali dengan kurung, buka kurung ya, kemudian tambahkan. Nah, kemudian tutup kurung, kemudian kita kalikan dengan 0,7. Nah, seperti itu. Sekarang kita tinggal masukkan panjangnya. Nah, kita coba cek sama. Nah, seperti itu ya.
Untuk cara lain yang untuk penampang trapesium ini juga bisa uraikan. Kita bagi penampangnya ini segitiga, kemudian yang di tengah persegi, kemudian yang di kanannya juga segitiga ya. Jadi silakan teman-teman gunakan yang mana, silakan pilih saja ya. Oke, berikutnya ada urukan tanah kembali. Nah, untuk urukan tanah kembali saya perhitungannya juga sedikit berbeda ya, karena biasanya saya ketemu dengan perhitungan untuk khusus urukan tanah kembali ini ada yang ngambilnya 1/4 dari volume galian, kemudian ada 1/3 dari volume galian. Namun pada saat sekarang saya tidak menggunakan yang itu. Saya coba melakukan perhitungannya sesuai dengan penampang yang ada ya. Jadi penampangnya di sini ada ukurannya. Nah, untuk yang dua ini itu kiri dan kanannya ya. Kemudian untuk yang setengah itu trapesium, bentuknya trapesium sama dengan yang ini. Kemudian untuk yang ukuran yang di bawah ini 0,1 ya. Di sini juga 0,1 sama. Kemudian yang bagian atas 0,3 ya. Nah, untuk tingginya 0,65 ya. Jadi sekarang kita hitung caranya sama. Nah, seperti itu. Untuk panjang sudah ya. Jadi dapatnya 21,06. Nah, kita coba cek ya. Ada yang menggunakan 1/4 dari volume galian misalnya ya, seperti ini. Nah, hasilnya 16 ya. Kemudian ada yang menggunakan 1/3 gitu, hasilnya 21 ya. Silakan teman-teman pilih mau menggunakan yang mana ya. Oke, untuk perhitungan pekerjaan fondasi batu kali kita sudah selesaikan. Jika teman-teman ada yang kurang mengerti atau kurang paham ya, silakan tanyakan, silakan tuliskan komentarnya di video ini. Kemudian jika ada kekurangan saya mohon maaf ya, semoga bermanfaat. Oke, untuk berikutnya di pertemuan berikutnya kita akan coba membahas untuk kerjaan struktur beton bertulang lagi ya, misalnya blok, kolom, ring balok gitu ya. Jadi sampai ketemu di pertemuan berikutnya.